Siapa yang tahu film animasi ini? Jepang bukan hanya surga bagi para pecinta sushi, tapi juga para penggemar anime. Anime atau film animasi yang diproduksi dan bergaya ala Jepang memang sangat populer di seluruh dunia. Film animasi di Jepang sendiri berkembang sejak abad ke-20. Tapi untuk anime yang lebih modern seperti sekarang ini mulai muncul pada tahun 60-an. Anime tidak hanya mengacu pada animasi saja, tapi juga pada manga atau komik. Karena sebagian besar animasi Jepang diangkat dari cerita komik dan juga novel. Nah, oke. Unyil juga mau buat cerita animasi tentang warga desa Sukamaju. Pasti lucu deh nih ceritanya. Dan Unyil, ngapain sih? Ini Pak, lagi bikin storyboard. Main skateboard di atas kertas. Unyil tuh lagi buat jalan cerita tahu Pak. Cerita apaan? Itu nggak ada bagus-bagusnya. Ganti. Aduh, Pak Ogah, kumat lagi nih jailnya. Gini, Pak Oga sutradara tahu nggak sinetronnya tukang ketoprak naik gunung? Sampai dibikin season 7 tuh. Waduh, lama banget tuh filmnya. Bisa-bisa gerobaknya ditebalikin tuh sama yang nonton. Habis nggak kelar-kelar sih filmnya. Untuk menyelesaikan satu buah cerita animasi, banyak sekali tahapan yang dilewati. Mulai dari cara bagaimana menerjemahkan cerita dari novel atau komik ke animasi. Proses ini saja dapat memakan waktu hingga 2 tahun loh. Lama banget ya. Langkah selanjutnya adalah pembuatan storyboard. Dalam storyboard dijelaskan bagaimana karakter tersebut bergerak dalam setiap adegan dan juga jalan ceritanya. Ini mempermudah tim produksi untuk mengerti secara detail cerita dan karakter yang akan dibuat. Selanjutnya mendesain semua karakter yang ada. Menggambarnya menggunakan 2 cara, manual dengan menggunakan kertas dan juga komputerisasi. Penggunaannya tergantung kebutuhan. Animasi Jepang memiliki ciri khas tersendiri loh bila dibandingkan dengan animasi barat. Seperti desain karakter dan juga penggunaan ekspresi emosi yang sangat kaya. Dalam proses pembuatan sketsa dibutuhkan setidaknya ada 8 frame pada setiap detiknya untuk mendapatkan visualisasi yang halus. Wah, banyak sekali ya. Nah, untuk memudahkan proses selanjutnya, semua gambar yang disketsa pada kertas akan di-scan. Olah pada komputer dengan menggunakan software tertentu untuk memudahkan memotong gambar dan memilih warna untuk frame. Dulu proses pewarnaan menggunakan cat dan kuas, tapi sekarang kan sudah canggih. Jadi pewarnaan bisa dilakukan dengan cara digital. Pewarnaan ini sangat penting loh untuk memberikan nuansa dan efek pada animasi tersebut. Ini dia nih Pak, salah satu teknik pembuatan animasi atau anime Jepang. Walaupun menggunakan komputerisasi, tapi tetap harus teliti Pak. Ribet amat sih Den, bikin beginian mah. Kecil. Memangnya Pak Oga bisa Pak? Jangan ditanya. Waktu lomba 17-an, Pak Oga menang juara 1. Wih, lomba menggambar animasi Pak? Bukan, tapi lomba makan karung Den. Itu sih berarti Pak Oga nggak bisa dong. Animasi adalah proses membuat dan memainkan kembali serangkaian gambar diam untuk mendapatkan ilusi pergerakan yang terus-menerus. Jadi, film animasi merupakan hasil dari berlembar-lembar kertas gambar yang diputar cepat hingga muncul efek gambar bergerak. Dan dengan bantuan komputer, pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan cepat. Perkembangan teknologi juga berdampak pada film di dunia termasuk animasi. Yang awal mulanya menggunakan 2 dimensi, berkembang menjadi 3 dimensi. Kelemahan 2 dimensi adalah kualitas hasil proyeksinya yang lebih kecil. Sehingga bila ditonton pada layar besar, kualitasnya akan semakin berkurang. Sedangkan tayangan 3 dimensi memiliki kemampuan dan fasilitas yang canggih dengan kualitas yang lebih baik. Sehingga tayangan akan terlihat lebih nyata.
Di balik layar anime Jepang, ini dia para pengisi suara atau biasa disebut dubber. Dalam proses pengisian suara, dubber akan membaca naskah dan memastikan bahwa suara mereka sinkron dengan gerakan mulut karakternya. Wah, gak jauh beda sama acting, harus benar-benar menjiwai nih. Alright, dalam sebuah tayangan yang dibutuhkan adalah audio dan visual. Untuk mensinkronkan keduanya, harus dilakukan proses editing. Tiap-tiap scene akan dirangkai menjadi satu cerita dalam proses editing. Sama seperti mengedit film pada umumnya, rangkaian audio dan visual akan disusun sesuai jalan cerita. そろそろ確かめに行かねえとな。あいつのことだ。修行が厳しくて。 Film kartun atau animasi memang sangat digemari. Tapi kita sebagai penonton juga harus pintar dalam memilih tayangannya ya. Jangan sampai terbawa oleh pengaruh yang negatif. Setuju kan?